Zuhur yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalathatun la yanzuru Allah ilaihim yawmal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wa mudminul khamr wal mannanu bima a'ta, rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang nanti di yaumil qiyamah tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ada 3 golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah di yaumil qiyamah. Siapa golongan yang pertama? Golongan yang pertama adalah al-'aqu liwalidayhi. Itu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang memiliki lisan yang tajam ketika berbicara kepada kedua orang tuanya, ketika berbicara kepada ibu dan bapaknya. Anak yang berani menceramahi, memberikan masukan, mengoreksi ketika ibunya atau bapaknya hilang berbuat salah. Maka anak yang seperti ini nanti di yaumil qiyamah tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun titelmu sudah sarjana, sudah magister, sudah doktor, jadilah orang yang mudah ketika berhadapan dengan kedua orang tuamu, ketika berhadapan dengan ibu dan bapakmu. Karena sesungguhnya nasihat dari ibu dan bapak kita merupakan kata-kata yang nantinya akan menjadi berkah di kehidupan kita. Tetapi jika kita tidak mau mendengarkan, apalagi berani menceramahi ibu bapak kita, maka siap-siaplah nanti di yaumil qiyamah tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Golongan yang kedua yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah yaitu wa mudminul khamr, yaitu orang yang suka meminum minuman keras atau minum khamr ataupun sejenisnya. Kenapa demikian? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sholat dalam keadaan mabuk, karena tidak mungkin seseorang ketika sholat dalam keadaan mabuk diterima sholatnya. Bahkan di hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang mencicipi minuman khamar atau jenis yang lainnya, narkoba dan sejenisnya, maka 40 hari sholatnya tidak akan diterima. Alhamdulillah. Dan nanti di yaumil qiyamah tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal mannanu bima a'ta. Orang yang suka menyebut-nyebut, menceritakan sedekahnya, menceritakan infaknya kepada manusia yang lain, dengan tujuan dia ingin dihormati, disegani, ingin dipuji oleh manusia yang lain. Maka Allah tidak akan pandang dia. Allah sudah balas dengan pujian manusia yang dia sudah ceritakan dari pahala sedekahnya, dari pahala infaknya. Maka orang yang demikian tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama salafus saleh kita berkata, Fudail bin Iyad, salah satu ulama yang hanif yang muarab, berkata, sembunyikanlah ilmu dan amalmu di hadapan pandangan manusia. Cukuplah engkau dan Allah yang tahu. Karena sesungguhnya jika engkau menyembunyikan ilmu dan amalmu, maka akan dicatat sebagai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 hal yang mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya bisa terhindar dari sifat 3 golongan ini. Yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua kita. Jagalah lisan kita, perilaku kita, akhlak kita, jangan sampai menyakiti hati ibu dan bapak kita. Alhamdulillah. Yang kedua, janganlah kita mencoba sekali-kali bagaimana rasanya minum khamar, bagaimana rasanya narkoba dan lain sebagainya. Jika kita sekali-kali mencicipi atau mencoba, atas kita akan sulit meninggalkan itu semua, maka menjadi sebuah malapetaka bagi kita di kehidupan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah janganlah kita menceritakan kebaikan yang kita lakukan kepada manusia yang lain. Cukup Allah yang tahu saja, dan mudah-mudahan Allah akan balas kebaikan yang berlipat ganda dan kita akan selamat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian nasihat yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita